Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sahabat lain, yaitu beliau menjadi saksi mata dari banyak cerita sirah nabawiyah pada periode Makkiyah yang tidak disaksikan oleh sahabat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sirah dimanapun Anda saat ini berada, senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di Lekat, lebih dekat dengan sahabat, sekaligus menemani waktu sahur teman-teman semua. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita akan mengambil banyak pelajaran tentang sahabat Nabi selama 30 hari ke depan ya. Ada banyak nama yang akan kita coba hadirkan insya Allah, baik sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah ya, orang-orang yang berada di sekitar Nabi, di rumah Nabi, atau sahabat-sahabat yang kita mungkin sebagian jarang mendengarnya. So pastikan selalu simak dan sekaligus tonton sampai akhir tayangan Lekat, lebih dekat dengan sahabat. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar dengan seorang penggiat sirah, kemudian juga konten kreator. Beliau juga penulis, aktif di dunia literasi, dan sekarang kayak nambah kesibukan menjadi anak gunung. Ada guru saya, abang saya biasa memanggil Syekh bahkan gitu ya. Ada Abang Amar Ar-Risalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umar. Kabar baik Bang ya? Alhamdulillah baik banget, baik Masya banget. Allah, ini alhamdulillah sudah menyiapkan waktu untuk kita ya di tengah biasa Iya. gunung-gunung ya. Harus dong, ini kan rumah yang jadi tempat madrasah kita. Ya. Dahsyat, Masya Allah. Ya, kemarin disampaikan sosok yang akan disinggung di kesempatan kali ini adalah sahabat Nabi yang ya ada di sekitar rumah Nabi, kemudian punya catatan menarik tentang istrinya, bahkan itu juga menjadi sebab beliau disebut satu-satunya sahabat Nabi yang disebut di dalam Al-Quran gitu ya. Di dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Kenapa nama ini yang perlu diangkat, Sat? Kenapa nama ini? Pertama, saya menjumpai satu yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa tuh? Meskipun tetap ya ada keutamaan-keutamaan para sahabat tentu. Setiap sahabat memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Tapi mempunyai ciri khas juga masing-masing. Nah ini yang tidak dimiliki oleh sahabat lain, yaitu beliau menjadi saksi mata dari banyak cerita sirah nabawiyah pada periode Makkiyah yang tidak disaksikan oleh sahabat lain. Hatta Abu Bakar. Hatta Abu Bakar sekalipun. Apa saja tuh kira-kira? Pertama, wahyu pertama yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan saksi matanya pada saat itu. Rasulullah sendiri oke, tapi pada saat Rasulullah pulang ke rumah, itu kan hanya ada Khadijah dan anak-anak beliau dan Ali bin Abi Thalib. Ini nggak banyak sahabat yang melihat. Bahkan sebelumnya, ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu an itu diangkat menjadi anak, ini kan saksi mata sekaligus pelakunya ya memang hanya Zaid saja. Dan nanti setelah mungkin dakwah sudah berkembang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat hijrah ke Taif, saksi mata satu-satunya hanya Zaid bin Harithah. Hanya Zaid bin Harithah, nggak ada lagi yang lain. Padahal itu peristiwa besar ya. Ini peristiwa besar sekali. Akan tetapi ini makanya saya merasa Zaid harus kita angkat. Nah, saya jadi nggak sabar nih untuk menyimak. Sayangnya kita hanya dibatasi 30 menit nih ya. Ya, dan 30 untuk menit. membincangkan orang besar ini kayaknya kurang. Tapi mudah-mudahan itu mencukupi lah ya. Mudah-mudahan. Baik, kita mulai dari mana nih? Silakan. Kita mulai dari mungkin awalnya ya. Ini yang kisah ini terkenal sekali gitu ya. Banyak ditulis oleh guru-guru agama di LKS atau di buku-buku pelajaran mengenai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi Rasul, belum diutus menjadi Nabi, akan tetapi sudah menunjukkan kemuliaan sebagai satu warga masyarakat atau sebagai tokoh masyarakat. Ya kan? Karena pada saat itu Rasulullah mengangkat seorang budak menjadi anak. Akan tetapi memang namanya jahiliyah gitu ya, anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam hal waris, dalam hal kemahroman dan seterusnya. Gitu ya. Akan tetapi cerita ini akan kita mulai dari saat itu di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Perang itu biasa terjadi di mana-mana dan tanpa hukum yang jelas. Dan pasca perang itu terjadi sesuatu yang cukup mengerikan sebetulnya daripada perang itu sendiri. Apa itu? Perbudakan. Yang itu nggak bisa kita bayangkan sekarang. Kalau misalnya kita di Depok, rumah Siro di Depok, tiba-tiba naudzubillahi min dzalik ada perang di mana gitu ya. Nah, pasukan perang itu bebas untuk melakukan pembantaian, bebas untuk merampas, dan bebas untuk mengambil kaum perempuan dan anak-anak dari kota kita. Dan Zaid bin Harithah menjadi korban.
Nah, pada saat itu, ya, perang ini terjadi di perbatasan antara daerah Hijaz dengan daerah Romawi, jadi di utara. Nah, Zaid bin Haritsah pada saat itu berasal dari Bani Kalb. Nah, Bani Kalb itu memang artinya Bani Anjing, gitu ya. Tapi dalam berbagai kebudayaan tentu tidak seperti kita, gitu ya. Anjing itu dianggap sebagai hewan yang setia, yang gagah dan dianggap mampu melindungi tuannya. Itulah hewan anjing dalam berbagai kebudayaan. Jadi bukan konotasi negatif, gitu Ini ya. Al-Kalb itu atau sahabat yang paling tampan itu? Dihya Al-Kalb juga dari sini. Ya, Dihya Al-Kalbi, gitu ya, berasal dari situ. Dan ada banyak lagi sahabat-sahabat atau nanti generasi tabiin yang datang dari Bani Kalb. Karena Bani Kalb memang masuk Islamnya belakangan, gitu ya. Oke. Nah, di titik ini kemudian Zaid bin Haritsah itu ternyata di pasar Ukaz. Nah, secara tidak terduga, ini takdir Allah, gitu ya. Di pasar Ukaz kan dia itu dijual sebagai budak. Ya tentu kita bisa bayangkan betapa hancur mentalnya sebagai orang yang tadinya Merdeka ya. merdeka gitu kan, dan pokoknya anak yang diharapkan oleh ayahnya, ya. Dijual sebagai budak, ternyata qadarullah yang membeli adalah keponakan dari Khadijah, yaitu Hakim bin Hizam. Nama yang cukup besar juga. Nama yang cukup besar, dan sahabat yang punya keistimewaan, yang wafat dalam usia yang paling tua, 120 tahun umurnya ketika wafat. Dan dari Hakim bin Hizam itu kita tahu hadis-hadis tentang perniagaan, hadis-hadis tentang perdagangan itu paling banyak dari sahabat Hakim bin Hizam. Karena seorang pengusaha ya. Karena seorang pengusaha. Ini makanya untuk membantah ya orang-orang yang kalau jadi ulama atau kalau jadi ilmuwan jangan kaya. Harus miskin ya. Harus miskin, jangan sibuk dagang dong lah. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam tentang perdagangan kalau kita nggak dagang gitu. Gitu ya. Nah, Hakim bin Hizam Al-Kisah ternyata membeli Zaid bin Haritsah, dan tentu saja karena yang membeli ini adalah seorang pengusaha besar, tentu dia punya kriteria. Nah, ini sebagai intermezzo, memang budak itu punya kelas-kelasnya sendiri. Bilal bin Rabah itu budak yang mahir menyanyi. Nah, ini yang nggak banyak diketahui orang. Ini saya sarikan dari Sirah Ibnu Hisham dan beberapa kitab-kitab tentang sirah sahabat yang lain, misalnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Wahsy itu budak yang terkenal mahir melempar tombak. Ya, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain memang ada kelas-kelasnya ternyata budak-budak itu. Dan ketika Hakim bin Hizam itu melihat kondisi Zaid bin Haritsah, ternyata dia melihat ini bukan anak sembarangan. Ini anak punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh budak-budak yang lain, sehingga di perjalanan pulang dari pasar Ukaz itu, Hakim bin Hizam berkesimpulan, ini kayaknya saya hadiahkan aja kepada bibi saya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dihadiahkan ke orang yang tepat. Dihadiahkan ke orang yang tepat, dan inilah ya dari peristiwa ini Zaid nggak bakal tahu kalau nanti suatu saat nanti namanya akan diabadikan, dibaca oleh semua orang sampai akhir zaman sebagai ayat suci. Siapa yang tahu? Ya kan, bisa saja. Ini yang bagi saya makanya penting untuk diangkat. Bagaimana seorang anak yang oke lah di masa kecilnya mengalami banyak sekali masalah yang kalau mungkin sekarang kita ada bahasa-bahasa milenial gitu ya, sebagai toxic childhood dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata Zaid bin Haritsah berhasil melalui itu semua, meskipun memang ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa takdir gitu ya. Akan tetapi tentu kalau Zaid sendiri tidak mensyukuri apa yang terjadi kepada dirinya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini yang saya bilang menarik. Nah, singkat cerita, ketika Zaid bin Haritsah tadi sampai di rumah Khadijah radhiyallahu anha, ya, akhirnya ternyata Khadijah sendiri merasa ini bukan budak sembarangan. Ini bukan budak sembarangan gitu. Sampai akhirnya oleh Khadijah dihadiahkan juga kepada suaminya pada saat itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad itu belum menjadi seorang nabi pada saat itu. Nah, apa sih yang dikerjakan oleh Zaid bin Haritsah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Yang kita tahu ya, keluarga Nabi Muhammad pada saat itu adalah keluarga pedagang. Ya, pedagang. Ini statusnya masih budak atau sudah diangkat? Masih budak. Masih budak. Ini saat masih budak. Artinya kita coba melihat apa sih tugasnya Zaid pada saat itu sebagai budak. Karena ini bedanya antara manusia merdeka dengan manusia yang menjadi budak. Manusia merdeka lahir, dia tidak otomatis mendapatkan tugas. Dia mendapatkan tugas itu sesuai dengan status sosial dan lain sebagainya. Terserah dia mau jadi apa. Tapi kalau budak, memang dia terlahir untuk menerima tugas dari manusia yang lain. Ekstrim kan? Dan Zaid berhasil melalui itu. Artinya begini, di rumah Khadijah atau di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, kalau misalnya kita lihat cerita Sirah Nabawiyah, Khadijah dan Rasulullah adalah seorang pedagang. Maka otomatis tugas-tugas yang berkaitan dengan keluarga Rasulullah adalah tugas-tugas
dagang. Nggak jauh-jauh dari situ. Dan karena Zaid adalah seorang budak yang istimewa, yang bawa dia ke kota Mekah juga adalah seorang pedagang besar, Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Maka otomatis ya Zaid mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, akan tetapi tentu ada alasannya gitu ya, mengapa ayahnya Zaid bin Harithah, yaitu Harithah bin Syarahil, itu sampai mencari Zaid kemana-mana, dan kemudian kita tahu terjadi peristiwa yang sangat mengharukan. Ketika Harithah itu mencari Zaid gitu ya, ada sebuah puisi yang diabadikan sampai 1400 tahun sampai sekarang. Itu puisi yang indah sekali, yang kemudian dengan puisi itu Harithah mencari anaknya, mencari Zaid. Ya, ada bakaitu ala Zaid, aku tangisi Zaid, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sampai di sini ternyata Harithah mendengar kabar dari orang yang baru datang dari kota Mekah bahwa anakmu itu ada di kota Mekah. Yang ciri-cirinya begini, dirawat oleh seorang bangsawan yang ciri-cirinya jelas sekali, yang itu tidak mungkin adalah orang lain seperti itu. Karena memang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ciri spesifik yang tidak semua orang saat itu punya. Ya kan? Ada yang wajahnya bercahaya, pokoknya khas deh. Ya, Rasulullah itu khas, cara jalannya bagaimana, cara bicaranya bagaimana. Artinya itu khas. Orang asing tuh bisa langsung mengenali. Orang asing bisa langsung mengenali. Tadi ya? Itu dia. Memang ada sahabat-sahabat beliau yang mirip wajahnya, akan tetapi tetap ada bedanya. Gitu ya, tetap ada bedanya. Dan datanglah Harithah ke kota Mekah pada saat itu dan melakukan tawar-menawar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupanya di sini ya, dari adegan tawar-menawarnya, Harithah memuji-muji dulu. Engkau adalah tuan yang suka memuliakan orang dan lain sebagainya. Ya biasalah gitu ya. Nah, tapi Rasulullah tampaknya mulai timbul rasa sayang dari hatinya kepada Zaid bin Harithah, dan pada saat itu menemuinya bukan di rumah. Gitu ya. Mulai timbul rasa sayang, dan Rasulullah itu dalam sebuah hadis yang diketengahkan oleh Ibnu Hisham menawarkan, bagaimana kalau kita melakukan satu perundingan, dan dalam perundingan itu engkau tidak akan dirugikan. Nah, Harithah menjawab, apa itu? Ya intinya ternyata kita tanya langsung kepada Zaid. Nah, Zaid dipanggil, wahai Zaid, kenal nggak sama orang ini? Oh, kagetlah Zaid. Ini bapak saya ini, gitu kan? Ini bapak saya. Nah, dalam kondisi Zaid yang kaget sedemikian rupa, pasti naluri seorang anak ialah dari siapa yang mau bertahan dengan status budak. Terus kemudian sekarang bapaknya datang menjemput, mau membeli dia berapapun jumlahnya. Apalagi Zaid ada di kota yang asing, gitu ya, di kota yang jauh. Nah, Zaid ditanya, Zaid mau pulang kepada ayahmu atau kau mau tetap bersamaku? Pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan ya, karena nggak perlu ditanyakan. Pasti anak akan memilih orang tuanya ya. Iya. Dan ternyata jawabannya Zaid adalah setelah merenung gitu ya, aku tidak mendapati orang yang lebih baik daripada engkau untuk aku ikuti. Zaid memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapatkan tugas-tugas spesial dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang atau panglima syariah ke beberapa tempat. Ini juga berhubungan dengan masa kecilnya Zaid yang menjadi korban perang. Maka barangkali Zaid akan lebih mengetahui apa dampak perang kepada suatu penduduk, apa dampak perang kepada sebuah kota, apa dampak perang kepada sebuah masyarakat. Maka Zaid akan bertindak sangat hati-hati dan bertindak sangat efektif untuk meminimalisasi kerusakan akibat perang, tapi dengan hasil yang sebesar-besarnya bagi dakwah Islam. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ya. Menarik ya, dari sosok yang tadi ya, posisinya seperti budak, kemudian bisa langsung di puncak. Bahkan kan beliau pemimpin ya, yang akhir wafatnya juga sebagai seorang panglima gitu ya. Panglima itu sangat terkenal sekali itu kisahnya, Perang Mu'tah. Dan diangkat menjadi anak seorang bangsawan, bahkan nabi ya. Yang kalau menurut saya, kalau tidak ada kebahagiaan atau sesuatu yang dibanggakan bagi seorang Zaid kecuali ini pun sudah lebih dari cukup ya. Diangkat sebagai anak. Ini yang menarik. Saat itu ada banyak orang yang tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa orang yang sudah tahu bahwa ini akan jadi nabi. Dan kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan jadi nabi itu mungkin sudah menjadi desas-desus. Orang sudah mulai mencari tahu gitu loh, siapa sih nabi yang akan dijanjikan, yang akan turun di tengah-tengah kita. Ada Waraqah bin Naufal misalnya, yang memang di tengah masyarakat Mekah pada saat itu dia bikin perpustakaan, dan dia memang menyebarkan kabar bahwa nanti akan datang nabi. Kalau di Sirah Ibnu Hisham, Khadijah memang melakukan dialog gitu ya. Ini Ibnu Hisham memang mengetengahkan satu riwayat bahwa Khadijah melakukan dialog yang mengesankan bahwa dari dialog itu Waraqah bin Naufal menunggu dan meyakinkan Khadijah bahwa kayaknya suamimu tuh nabi deh nanti. Gitu loh. Nah, Zaid bin Harithah dengan hatinya yang bersih, dengan ketajaman matanya, dengan ketajaman mata batinnya, tampaknya memang mengetahui
bahwa ada keistimewaan yang dimiliki oleh tuannya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, Zaid memang sejak awal merasa mungkin ada panggilan jiwanya yang dia rasa saya harus mengikuti orang ini apapun yang terjadi. Bahkan ketika diajak orang tuanya tadi ya. Bahkan ketika diajak orang tuanya, karena tadi dengan kecemerlangan Zaid, dengan intelektualitas yang dimiliki oleh Zaid aja sudah merasa bahwa ini bukan orang sembarangan ini. Tapi itu kan sepaket ya. Artinya keistimewaan yang ada membersamai Nabi juga sepaket dengan termasuk intimidasinya ya. Oh iya. Buktinya ketika di mana Taif gitu, beliau juga ikut melihat, merasakan gitu ya. Intimidasi. Nah ini ya kita melihat keistimewaan Zaid bin Harithah yang lain yang tadi saya katakan, tidak ada sahabat yang memiliki keistimewaan atau memiliki catatan hidup sebagaimana catatan hidup Zaid bin Harithah. Walaupun seorang Abu Bakar. Dengan keistimewaan tentu saja. Abu Bakar tentu menemani beliau pada saat hijrah gitu ya, menjadi mertua Rasulullah, menjadi as-siddiq itu. Udah keistimewaan yang bukan main gitu ya. Paling dicintai Nabi udah bukan sesuatu yang. Tapi ada sisi lain dari Zaid ini. Oh ya, tapi ada sisi lain. Ngomong-ngomong soal dicintai Nabi, dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, Abu Bakar saja gelarnya cuma Abu Bakar As-Siddiq. Tapi cuma hubbi Rasulullah, kecintaannya Rasulullah cuma Zaid loh yang ditulis. Oh gitu. Iya. Nah ini ya, memang dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ya orang yang paling aku cintai Abu Bakar. Terus siapa? Anaknya, yaitu Aisyah, gitu kan. Tapi kitab-kitab sirah itu mencatat bahwa judul kecintaan Rasulullah atau yang dicintai Rasulullah itu cuma Zaid, gitu loh. Yang apa-apa dipanggil ya Zaid, gitu loh. Dan bahkan ada satu riwayat gitu ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim Zaid, itu ditunggu sekali pulangnya. Misalnya Zaid itu dikirim untuk syariah kemana, atau Zaid itu dikirim untuk ya medan perang kemana, itu pulangnya sangat ditunggu sekali oleh Rasulullah. Sampai sahabatnya itu agak ngiri. Makanya ini mah kesayangan Rasulullah udah dah gitu loh. Gitu ya. Tapi tadi ya kembali ke masalah Taif tadi. Ini kan kondisinya paling berat. Ya, saat itu pilar penyangga dakwah secara manusiawi ya, pilar penyangga dakwah Abu Thalib yang melambangkan perlindungan politik wafat. Ya, Khadijah radhiyallahu anha yang melambangkan perlindungan keluarga dan perlindungan harta juga wafat. Dan ini terjadi setelah boikot berlangsung selama 3 tahun. Koneksi bisnis, kondisi keuangan keluarga Rasulullah dan juga karena kan yang diboikot utamanya adalah 2 keluarga besar Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya memang saat itu Abu Jahal memang melucuti keuangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sehingga kalaupun mereka melakukan migrasi keluar kota, nggak cukup biayanya gitu loh. Atau kalaupun mereka melakukan hijrah keluar kota, ini dianggap pada saat itu sudah tidak punya pengaruh lagi karena sudah tidak kaya dan orang sudah tidak mendengar kabarnya selama 3 tahun. Nah saat itu Rasulullah melakukan suatu terobosan dakwah. Kita coba keluar. Kemana? Nah pada saat itu dijumpai satu kota namanya kota Taif. Yang kalau kita lihat di kitab Mu'jamul Buldan, misalnya karangan Yaqut Al-Hamawi, itu kota Taif memang pada saat itu posisinya mirip sekali dengan kota Mekah dalam hal tradisi keagamaan. Gimana maksudnya? Di Mekah ada Ka'bah, oke. Tapi ternyata orang-orang Taif itu juga membangun sebuah tempat atau sebuah tempat ritual yang mirip sekali dengan Ka'bah. Dan orang bukan haji ya, tapi mengunjungi berhala itu gitu loh. Sebagai berhala kedua atau sebagai tempat ibadah kedua setelah Ka'bah. Gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengetahui bahwa sebagian besar aset tanah dari orang-orang Mekah adanya di Taif. Kita tahu kan, ketika Rasulullah itu berangkat ke Taif, ada 2 orang kakak beradik yang oleh Imam Az-Zahabi digelari sebagai setan Quraisy, yaitu Utbah dan Utaibah. Ya, itu punya aset tanah di sana dan tanahnya itu memang subur. Orang percuma punya aset tanah di kota di kota Mekah. Kenapa? Kering, nggak ada airnya. Nah, cuman kalau dia punya aset tanah di kota Taif, ini subur tanahnya. Dan memang cadangan makanan kota Mekah dan sekitarnya atau bahkan kota-kota di sekitar Taif disuplai dari situ. Disuplai dari Taif. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun basis dakwah di kota Taif, ini akan luar biasa dampaknya. Ini akan luar biasa sekali. Nah, kembali ke Zaid tadi tuh. Kenapa yang diajak Zaid? Kenapa yang diajak Zaid? Oke, saya tidak menemukan alasan pastinya, tapi mungkin Abu Bakar As-Siddiq
itu diperintahkan untuk membangun basis di kota Mekah. Oke. Nah, terus yang kedua, sahabat-sahabat yang lain memang perannya itu sebagai pendukung pada saat itu, gitu ya, dengan berbagai tahapan-tahapan mereka, gitu ya. Dan sahabat-sahabat yang besar-besar dan dalam tanda kutip ya sahabat kabir yang pengetahuan keagamaannya itu tinggi, sudah berangkat ke Habasyah. Oh, iya. Gitu kan. Makanya yang tersisa tinggal Zaid. Apalagi Zaid posisinya pada saat itu ya, oke lah, anak laki-lakinya Rasulullah. Ya secara tradisi maupun secara sederhananya dia anaknya Rasulullah. Maka Zaid yang diajak. Tapi tampaknya di situ bukan cuma alasan itu. Rasulullah tampaknya memang ingin menyajikan satu episode khusus kepada Zaid. Ya tentu misalnya kita punya anak atau kita punya sahabat. Lalu misalnya Mas Umar sebagai pedagang buku ya, juragan buku. Ya. Saya mau cari buku nih, buku apa? Kemarin Ustadz Asep misalnya bahas soal Rilah Ibnu Fadlan misalnya. Ya. Saya mau ke Rusia, siapa yang diajak? Orang yang paham Rusia atau orang yang nggak paham Rusia? Yang penting asik aja nih orang. Pasti orang yang paham. Ya. Nah, Zaid bin Haritsah kemungkinan memang dilihat oleh Rasulullah SAW punya ketajaman dalam hal itu. Untuk menganalisis misalnya, untuk secara fisik bisa menjaga Rasulullah, karena kan gangguan yang ada di Taif itu gangguan intelektual dan gangguan fisik, ya kan? Nah, ketika Rasulullah itu datang ke kota Taif, yang ditemui siapa sih? Apakah random ketemu orang di pasar atau ketemu orang di mana? Enggak. Meskipun memang iya ada adegan Rasulullah berdakwah di pasar, ya ada di Taif, ada ceritanya. Tapi Rasulullah pertama kali menemui 3 pemimpin kota Taif dan yang diajak adalah Zaid, gitu loh. Dan Zaid melihat itu semua, gitu loh. Padahal oke lah kalau kita lihat latar belakang beliau itu sebagai dulunya budak apa dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah itu mencoba, ya Zaid, dengan Islam kita tuh sejajar dengan siapapun. Kau ikut aku ketemu dengan pejabat negara, gitu loh. Nah ini yang bisa kita teladani dari sekarang. Anda bekerja dimanapun itu, kita punya latar belakang masa lalu seperti apapun, kita dari daerah yang dalam tanda kutip kata orang itu tempat yang nggak mungkin lah ada kegiatan intelektual di sana, gitu loh. Apa masalahnya? Anda tetap bisa menjadi orang besar, Anda tetap bisa menjadi orang hebat. Jangan memperkecil diri Anda sendiri. Karena Anda berhak mendampingi. Kalau kita lihat dalam kacamata Zaid ya, Zaid berhak mendampingi seorang nabi ketika melakukan pembicaraan antar negara di kota Taif, gitu loh. Zaid menyaksikan episode-episode paling sulit yang dialami oleh seorang nabi, gitu loh. Yang bahkan dalam peristiwa hijrah ke Madinah misalnya, Rasulullah SAW bahkan tidak berdoa sebagaimana doa yang ada di kota Taif itu. Yang kita tahu ya, engkau membawa aku kemana ya Allah, aku tidak peduli, yang penting engkau tidak ridho, gitu loh. Yang penting engkau ridho, gitu ya. Apakah engkau membawa aku kepada kaum yang mengusirku atau membawa aku kepada kaum yang gitu. Ini yang saya rasa tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ini terbukti ketika nanti Zaid bin Haritsah menerima tugas-tugas militer dari Rasulullah SAW. Kira-kira bisa nggak kalau seorang panglima perang itu punya mental budak? Nggak bisa. Seorang panglima perang itu harus taktis pikirannya. Apalagi nanti puncaknya ketika Zaid bin Haritsah itu menghadapi tentara Romawi di medan perang Mu'tah. Itu tentara yang memang tentara reguler, gitu loh. Dan dalam posisi mereka dalam posisi yang dalam tanda kutip sejajar dengan kondisi dakwah Islam pada saat itu. Mereka punya kitab suci, mereka punya konsep nabi, mereka kaum yang punya kebudayaan, punya baca tulis, gitu loh. Nah, mereka kaum yang punya kegiatan dagang yang rapi, mereka kaum yang punya tata pemerintahan yang rapi. Dan orang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menghadapi kekuatan semacam itu, Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang. Artinya Rasulullah SAW sudah selesai mengajarkan itu semua kepada Zaid, sehingga bukan cuma Zaid itu disuruh menjadi mata-mata atau Zaid coba main deh ke sana coba lihat. Enggak. Zaid pimpin 3.000 pasukan perang untuk menghadapi 200.000 pasukan mereka. Walaupun akhirnya gugur beliau ya. Walaupun akhirnya gugur, tapi kan itu adalah kemuliaan paling tinggi yang dicari oleh seorang muslim, gugur di medan perang. Iya. Gitu kan. Artinya juga budak itu tidak hanya soal status tapi soal mental ya. Mental. Posisinya statusnya Zaid memang saat itu budak, tapi mentalnya bukan. Nah, mentalnya bukan. Bahkan ya Hakim bin Hizam bisa melihat itu ya. Hakim bin Hizam bisa melihat itu. Artinya memang ada satu ilmu di zaman dulu gitu ya, ada satu ilmu yang membuat orang bisa melihat ini kayaknya bakal jadi anak yang luar biasa deh. Gitu ya. Yang pasti itu ban zodiak ya. Bukan pawang, bukan. Oke. Agak
nanggung sebenarnya. Kita belum klimaks nih bahas tentang nama yang mulia ini, tapi kita dibatasi oleh durasi sih. Nah, apa pesan yang kita bisa ambil dari kisah heroiknya atau pelajaran membersamai Nabi dari seorang Zaid bin Harithah tadi? Oke. Anda ngaji dan Anda pasti mengingat latar belakang diri Anda. Saya bukan berasal dari keluarga yang dekat dengan ulama. Saya bukan berasal dari kota besar. Saya bukan berasal dari orang yang pernah mondok dan lain sebagainya. Anda baca kisah Zaid bin Harithah, siapa dia? Dia mantan budak. Tapi dia mendapatkan keutamaan sedemikian rupa hingga namanya lah satu-satunya nama yang ditulis dalam Al-Quran. Artinya kalau kita baca namanya aja itu ada pahalanya loh. Ya kan? Artinya siapapun Anda berhak memperbaiki kondisi diri Anda berhak merancang masa depan Anda berhak belajar apapun itu, dan Anda berhak berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang paling hebat sekalipun. Itulah dakwah. Insyaallah, pesan untuk kita semua ya. Baik, jazakallah Bang Ammar. Jazakallah khairan Bang Umar. Saya sangat tertarik untuk ngobrolin lebih banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Insyaallah kita jumpa di lain waktu. Insyaallah, mudah-mudahan. Oke, dan itulah tadi ya sahabat Siroh, penyampaian yang juga bikin saya takjub, dahsyat sekali, larut dibuat oleh baik kisah ataupun analisanya dari seorang sahabat mulia, sahabat yang besar, sahabat yang satu-satunya namanya tertera dan tertulis di dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil, pelajaran besar. Juga jangan pernah kita minder siapa kita saat ini selama kita ada di jalur Islam sekaligus dalam alur dakwah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang besar sebagaimana besarnya Zaid bin Harithah. Akhirnya, amin. Saya Umar El-Rozi dan narasumber Ammar Ar-Risalah undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyak.